Ya, Pak Sukiyat, sekarang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi 13. Apa yang dibicarakan di Komisi 13? Komisi 13. Komisi 13 ini komisi baru. Ini kemarin kan kalau periode yang lalu hanya sampai Komisi 11. Komisi 13 ini sesungguhnya pecahan dari Komisi 3. Kalau Komisi 3 sekarang itu adalah penegakan hukum, mitra kerjanya adalah kepolisian, kejaksaan, KPK dan sebagainya. Kalau di Komisi 13 ini konsentrasinya di pembangunan hukum. Pembangunan hukum. Mitra kerjanya kita di Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, terus ada beberapa lembaga seperti Lembaga Komnas HAM, LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, KSP, terus Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat DPR, Sekretariat MPR kan. Jadi kalau disampaikan oleh kawan-kawan oleh para senior Komisi 13 itu sebenarnya komisi negarawan misalnya kan, karena lebih banyak mengkonsep bagaimana pembangunan hukum itu bisa secara maksimal terjadi di Indonesia kan. Dari semua persoalan yang dibicarakan di Komisi 13, adakah hal-hal yang menyangkut ke Sumatera Utara? Ternyata Sumatera Utara itu adalah provinsi paling banyak warga binaannya. Oh. Over capacity. Oke. Misalnya di Lapas Tanjung Gusta itu kapasitasnya cuma 1.000 sekian, tapi warga binaan di sana sampai 3.000, bahkan katanya tembus sampai 4.000. Waduh. Saya pikir ini yang harus dicari solusi kan. Ada sekitar 40-an sekian lapas dan rutan kita yang ada di Sumatera itu over capacity semua kan. Ternyata hampir semua fenomenanya sama, bahwa di rutan dan lapas itu kasus yang paling banyak itu adalah kasus narkoba. 50% sampai 60% lebih warga binaan di rutan dan lapas kita itu kasus narkoba. Makanya nanti kalau kebijakan amnesti ini jalan dan undang-undang dan KUHP kita jalan di 2026, misalnya pecandu narkoba dan bisa dipastikan bukan bandar, itu hanya direhab, itu akan mengurangi lebih dari separuh warga binaan kita di rutan dan lapas kita. Jadi berarti Pak Sukiyat akan ada usulan dari Komisi 13 untuk pemerintah terkait dengan apa-apa yang ada di Sumatera Utara yang Bapak sebutkan tadi. Ya, saya sedang memperjuangkan misalnya bagaimana pembangunan lapas baru. Alhamdulillah Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Pak Agus Andrianto yang kebetulan punya rekam jejak yang sangat baik di Sumatera Utara, itu juga punya komunikasi yang sangat baik dengan beberapa kepala daerah. Misalnya ada beberapa kepala daerah yang sudah on proses, sedang berlangsung menghibahkan tanahnya untuk digunakan diperuntukkan bagi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Misalnya di Langkat ada Bang Ondim udah ngasih lahan 10 hektar kan. Dari Bang Gus, beliau berharap di Tapanuli Selatan itu dibangunlah kantor pelayanan imigrasi, karena memang di sana banyak sekali kegiatan-kegiatan keimigrasian.